Klien kita kali ini adalah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan istrinya. Ya, namanya adalah Ray. Dia ini umurnya kurang lebih 30 tahun dan punya profesi sebagai seorang penyanyi. Tepatnya penyanyi jalanan atau pengamen. Nah, Ray ini pengen mencari istrinya. Sebelum ketemu sama Ray, gue sama Feli sama tim mau mencoba survei. Ya, mau mencoba survei klien kita yang satu lagi yang namanya Utoyo di daerah Cengkareng. Dia ini punya usaha bir peletok. Nah, berangkatlah tim ini menuju ke tempatnya Utoyo. Pas di depan kantor, pas kita asik ngobrol sama tim yang lainnya, tiba-tiba ya, kita kali ini akan melakukan survei ya, sekali lagi buat beberapa klien kita yang akan kita bantu. Salah satunya ada Utoyo yang ada di Cengkareng. Dia punya usaha bir peletok ya. Tolong mas. Aduh, kenapa? Kenapa mas? Gue dikeroyokin mas. Gue dikeroyokin sama orang mas. Aduh. Kenapa? Gue dikeroyokin mas. Ada seorang anak muda di situ teriak-teriak, lari-lari, tiba-tiba dia dorong gua di situ. Dia ngos-ngosan, dia ketakutan di situ. Dia minta tolong sama aku semuanya. Dia panik di situ. Mana nggak ada nih? Ada mas, di sebelah sana mas, mereka rame banget, mereka ngorokin saya mas. Ya Allah, ini lo sendiri doang? Iya, gue sendiri, gue kan tadi lagi ngamen. Siapa yang kena? Ini gue pojok gini. Aduh. Udah nggak ada kan? Awas. Di jalan ini tolong angkat. Davi, tolong Davi. Ayo. Davi. Javi, tolong. Oke. Buka dalam aja, buka dalam. Coba sini. Kamu mau minum, bro? Minum. Hah? Lemas. Nih, mana yang luka apa? Ada. Apa. Mana lo yang sakit, bro? Hah? Sakit semua mas, ditonjokin sama mereka. Gitar gue juga diambil. Gitar? Gitar gue satu-satunya. Oh, dia dipaksa ngambil? Iya. Lu tenang dulu deh, lu minum dulu. Coba lu tenang dulu, lu relax dulu, nyantar di tembok itu. Ah, ya, lu kecapean. Udah. Itu. Lu tenang dulu, bro, tenang. Udah nggak usah bikin macam-macam dulu, tenang, relax ya. Udah kalau udah enakan lu baru cerita nggak apa-apa. Ya. Lu dikeroyokin sendirian? Mana orangnya tadi nggak ada tuh? Ada, tadi mereka rame berlima, ada sekitar 5 apa 6 orang. Terus kabur ini? Dikeroyokin sih, emang lo ngapain? Ya, jadi tuh gini, gue kan tadi ngamen ya di kawasan dekat simpang situ. Nah, jadi gue dituduh lah ngambil lahan mereka gitu. Ya, padahal gue cuma ngamen sebentar doang. Tiba-tiba gue ditonjok, terus dikeroyokin rame-rame. Cuma ngamen bentar padahal. Bentar doang. Nah, pas kita cek pemuda ini ternyata adalah klien kita, Ray. Ini Feli yang mau kita bantuin itu. Iya, ini yang mau nyari istrinya. Oh, coba. Lu boleh cerita nggak ya masalah istri lu itu ya? Iya. Nah, jadi gini mas. Mbak, udah sekitar 2 bulan ini istri gua tuh nggak pulang. Dia tuh nggak ada kabar sama sekali. Udah coba nelpon dia, SMS, terus pokoknya udah gua hubungin dia, cuman dia tuh nggak ada kabar. Jadi ternyata Ray ini juga udah coba nyari ke keluarganya. Tapi pihak keluarganya ternyata apa bilangnya? Pihak keluarga ternyata juga pindah dari rumahnya. Nggak ada di rumah itu. Makanya Ray ini bingung. Kemana nih keluarga istrinya? Orang tuanya tahu nggak dia nggak ada kabar? Udah tahu mas. Hah? Udah tahu. Udah tahu juga? Gue udah samperin orang tuanya ke Bandung.
Terus mereka juga nggak tahu kemana. Maksudnya orang tuanya nggak ada di rumah juga? Iya, nggak ada di rumah. Gak ada juga orang tuanya? Iya. Gue juga udah samperin teman-temannya, teman Reni, Amel, Rizka, teman-teman kafenya dulu waktu nyanyi kan. Ya mereka nggak ada yang tahu. Rey ini cerita bahwa petunjuk pertama untuk melakukan pencarian adalah kakaknya Elin. Lu udah nanya sama teman-temannya, teman-teman yang ada yang tahu. Lu udah datang ke keluarganya, katanya keluarganya malah udah pindah. Nah ini kita terus ini petunjuknya kemana ini? Kira-kira menurut lu kemana? Lu kan yang tahu nih istri lu itu siapa, karakternya bagaimana, lu kan yang tahu nih. Apa mungkin di tempat studio dia nyanyi, atau mungkin ada temen lu yang pernah ngeliat dia? Itu apa? Gue curiga sama abangnya deh, Bang. Abangnya? Abang kandung maksudnya? Abang kandungnya dia. Kenapa? Gue tahu selama ini dia tuh nggak pernah suka sama gue. Jadi abangnya ada kemungkinan tahu dia di mana. Ya kemungkinan dia tahu. Gue curiganya ke dia. Karena memang dialah yang orang yang nggak suka banget sama gue, orang dekat Eli. Ya udah kita coba ke sana. Kita tanya baik-baik sama Sultan. Perjalanan menuju ke rumahnya Sultan. Bang, ayo sekarang kita ke rumah aja, Bang. Enggak, tolong. Rumahnya dari mana? Rumahnya di Rawamangun, Bang. Gue tahu Rawamangun. Ya udah yuk. Yuk, Eli yuk. Nanti kalau ini bilang ya kalau nggak enak badan atau apa. Oke. Di sini aja langsung disiapin semuanya. Yuk teman-teman yuk. Yang mana rumah Nah, itu? ini rumahnya sebelah kiri. Oh, yang ayam-ayam ini ya? Iya. Iya. Dan begitu sampai rumahnya Sultan, kita ketok pintunya, keluar yang namanya Sultan ini. Bang Sultan ini begitu ngeliat Rey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang. Ada apa ini? Ngapain bawa kamera? Pak, sabar dulu, Pak, sabar dulu. Gue datang sini baik-baik kok. Pak, sabar dulu. Bisa sebentar sini, Pak? Cuma sebentar ya, sabar dulu. Ya, Ada apa ini? Enggak, ini kan kita cuma mau bantuin, Pak. Ya, kita nggak mau cari, Bu. Jadi jangan berpikir negatif dulu masalah kamera. Enggak. Bapak ini kan masih udah hubungan saudara, kan? Iya, saya abangnya. Iya, makanya saya mau nanya. Iya. Ya, istrinya itu udah nggak pulang, Bang. Udah 2 bulan ini nggak pulang. Abang tahu nggak masalahnya? Ada masalah apa ini? Nah, makanya ini mau klarifikasi, mau tanya. Mungkin abang tahu masalahnya? Nggak tahu, kemari itu Erlin kemari. Iya. Dia lagi nangis, matanya sembab. Saya nggak tahu gara apa. Iya, kemarin. Baru aja. Iya, kemarin, baru 2 hari yang lalu. Terus sekarang kemana, Bang? Saya nggak tahu, kan kamu suaminya. Jadi Bang Sultan udah nggak suka sama Rey. Dia udah nggak percaya sama Rey. Bahkan Bang Sultan ini bilang bahwa Elin ini udah pergi sama seorang cowok. Gimana sih lu? Abang nanyain nggak dia kenapa? Cerita nggak kenapa? Dia nggak cerita, cuma hanya nangis. Terus dia kabur dia. Dia nangis kabur. Iya. Sendirian ya, Mas? Dia sendiri tadi diantar sama ini, sama temennya. Oh. Mungkin tuh pacarnya kali. Gak mungkin ini punya pacar baru, Bang. Ya itu nggak tahu, kan kamu suaminya. Dari dulu kalau nggak berubah ya, lu main musik mulu, lu ada jalanan terus kerjaannya. Main ngamen terus. Ya lu kan tahu profesi gue dari dulu memang ngamen, Bang. Bodoh aja ya, adik gua bawa sama lu ya. Walaupun kayak gini, lu tetap nafkahin dia, Bang. Buktinya mana? Ya lu tahu kan gue profesi gue ngamen. Walaupun hasilnya kecil, gue tetap kasih makan dia. Gue nggak sia-siain dia, Bang. Waktu lu pacaran masih ngamen dan nikah juga kamu masih ngamen juga. Lu mau jadi apa? Lu pakai otak. Bang, lu jangan ngomong sembarang, Bang. Lu tolong jaga sikap lu, Bang. Lu hargain gue dong. Gue ya abang jangan sakit hati. Lu sia-sia ada di gue. Iya, aku paham. Lu sakit hati sebagai abangnya. Cuma lu hargai perasaan gue juga. Ya udah sekarang, lu pergi. Lu pergi. Pergi, habiskan kabarnya dia.
Dari Bang Sultan kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat informasi kalau Elin ini terakhir diantar sama cowok. Dan kita nggak tahu siapa nama cowok itu. Yang biasa bantuin dia, mungkin waktu kalian pacaran deket sama dia siapa? Sahabatnya atau sekolahnya di kampus. Ya hampir rata-rata temen-temennya udah gue samperin. Ada yang cowok atau perempuan? Ada yang cowok juga, gue udah nyamperin Diki kemarin. Ternyata Diki juga nggak tahu posisinya dia sekarang di mana. Siapa? Diki. Diki. Masih inget nggak rumahnya? Rumahnya sih masih ingat. Mau coba ke sana? Yuk. Hah? Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah kita ke Depok aja. Lo masih ingat tempatnya kan? Masih. Ntar tim kita suruh sana duluan aja. Ya kasih tahu ancar-ancarnya. Yuk kita langsung ke Diki ya, Davi ya. Yuk. Pas kita perjalanan melakukan pencarian, tiba-tiba situ tadi kan bahwa kakaknya itu atau abangnya itu kan nggak terima sebenarnya. Kenapa, Pak? Apaan? Mobil kita diketok sama pengendara motor. Dia pakai kupluk, mukanya sengaja ditutup dan dia bilang sambil ngelempar pos surat. Dan pas gua buka di situ isinya. Pak kejar Pak, kejar Pak, Pak kejar Pak, Pak. Pak kejar Pak, kejar Pak. Bang, ini kan handphone gue tadi, Bang. Ternyata itu handphonenya Re, handphone yang tadi dicuri sama preman-preman itu, handphone yang tadi katanya diambil sama preman-preman itu. Lah sekarang kok dikembalikan lagi? Bisa ngejar nggak Pak? Hah? Kayak motor apa sih dia pakai motor putih, Pak? Jaket tunggu itu Pak, ada Pak? Itu Pak, kejar Pak, kejar. Jadi begitu handphonenya dicek, dinyalain di situ ada telepon masuk. Tadi dapat plat nomornya nggak motor tadi? Enggak, Bang. Dia ditutup. Hah? Bilang dihilangin, Bang. Enggak ada platnya, Bang. Nggak ada. Enggak dapat ya? Biasanya kakaknya itu ngebantuin nyariin. Ini udah telepon. Halo? Halo? Ngapain lo ke Bang Sultan bawa kamera? Lu kok tahu? Lu siapa? Biar lo terkenal sebagai pengamen. Biar lo kelihatan terzolimi sama orang-orang. Lu tuh siapa? Lu kok bisa tahu gua tuh pengamen, ha? Oh ya? Lu siapa? Hah? Lu berani-beraninya ngehina gua, lu. Lo mau ketemu Elin kan? Iya, gua mau ketemu Elin. Dia di mana? Lu ngomong yang jelas dong. Apa? Lo mau ketemu Elin kan? Iya, gua mau ketemu Elin. Dia di mana?